Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya hal yang kita tunggu-tunggu telah terjadi. Tadi dini hari, pada akhirnya SEC memutuskan untuk approve spot Bitcoin ETF yang telah dinanti-nantikan selama beberapa bulan terakhir. Dan untuk sementara, yang rally keras itu justru altcoin, teman-teman. Nah, ini mungkin saya bakalan bahas di video altcoin Indonesia hari ini tentang apa yang mungkin bisa kita manfaatkan. Tetapi untuk video Bitcoin hari ini kita bakalan bahas kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang dari segi price action dan juga tentunya pembahasan mengenai approval spot Bitcoin ETF ini. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,77 triliun dolar atau naik sekitar 3,54%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat juga semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 12%. Nah, dan menjadi top performer per hari ini adalah Cardano, bukan lagi 12 tapi 13%, kurang lebih 12 sampai 13% kenaikannya ke 0,58 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini adalah statement resmi dari websitenya SEC. Jadi disampaikan di sini judulnya adalah Statement on the Approval of Spot Bitcoin Exchange Traded Products. Jadi disampaikan, today the Commission approved the listing and trading of a number of spot Bitcoin Exchange Traded Product or ETP shares. Jadi disampaikan bahwa mereka sudah mengapprove sebagian besar aplikan spot Bitcoin ETF dan masih ada beberapa yang tersisa teman-teman yang belum di-approve tapi sebagian besar sudah di-approve. Oke. Nah, disampaikan di sini, investors today can already buy and sell or otherwise gain exposure to Bitcoin at a number of brokerage house through mutual funds on national security exchanges, through peer-to-peer payment apps on non-compliant crypto trading platforms, and of course, through Grayscale Bitcoin Trust. Today's action will include certain protection for investors. Jadi, ini yang saya sampaikan berhari-hari terakhir, teman-teman. Yang perlu kalian sadari adalah bahwa spot Bitcoin ETF ini membuka keran uang besar untuk masuk ke cryptocurrency, terutama di Bitcoin. Jadi sekarang, orang-orang yang mau membeli Bitcoin itu bisa melalui platform yang sudah terregulasi. Terutama di US ya kita bahasnya, bisa menggunakan National Securities Exchange, bisa menggunakan peer-to-peer, bisa menggunakan trading platform crypto tentunya, contohnya seperti Coinbase dan kawan-kawan, Binance dan kawan-kawan, atau bisa menggunakan Grayscale Bitcoin Trust. Jadi semakin banyak platform yang telah terregulasi gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sebelumnya mungkin skeptis terhadap exchange cryptocurrency, dan lain seterusnya karena mungkin tidak terregulasi secara jelas, tapi karena sekarang sudah ada ETF-nya, mereka bisa dengan tenang membeli ETF tersebut. Dan juga kelebihannya, mereka tidak perlu pusing-pusing melakukan self-custody, teman-teman. Mereka nggak harus mengingat seed phrase sendiri, nggak harus membeli ledger sendiri. Jadi mereka cukup membeli saja ETF-nya dan disimpankan oleh lembaga-lembaga yang sudah terregulasi. Tentunya dari segi keamanan dan kenyamanan itu lebih baik. Ya, mungkin beda cerita dengan kita-kita yang mungkin lebih prefer untuk melakukan self-custody ya, teman-teman. Karena mungkin kita, ya, terutama yang masih muda-muda, yang mengerti soal teknologi, cara menggunakan ledger atau cold wallet dan seterusnya, ya mungkin lebih baik kita memegang sendiri saja, gitu ya. Karena tidak akan ada yang bisa mengotak-ngatik kalau kita yang memegang sendiri kuncinya. Tapi tentunya datang dengan resiko juga, di mana kita bisa aja kelupaan seed phrase-nya atau kehilangan barangnya, ya walaupun tetap masih bisa di-recover, tetapi itu adalah semacam resiko gitu, ada resiko kehilangan atau resiko kelupaan seed phrase-nya. Kemudian, disampaikan juga di sini, today's action does not approve or endorse crypto trading platforms or intermediaries, which for the most part are non-compliant with the federal securities laws and often have conflicts of interest.
Jadi teman-teman, walaupun mereka nge-approve, tapi ada nada-nada skeptis gitu yang disampaikan di sini. Selain mereka mengatakan bahwa ya kami walaupun meng-approve nih ETF-nya Bitcoin, tapi mereka tidak sama sekali approve dan juga endorse crypto trading platforms. Yang dimaksud di sini menurut saya adalah exchange ya, seperti modelnya mungkin Binance, Bybit, dan seterusnya, MEXC dan seterusnya. Dan mereka mengatakan masih ada banyak nih yang tidak compliant. Jadi ya intinya mereka harusnya masih akan mempermasalahkan gitu ya platform-platform yang tidak compliant, yang tidak terregulasi ke depannya. Sama seperti yang mereka sudah lakukan bertahun-tahun terakhir, walaupun mereka sudah nge-approve Bitcoin Spot ETF. Dan juga statement yang menurut saya paling menarik itu ada di dua paragraf terakhir di sini. Though we are market neutral, and note that the underlying assets in the metal ETPs have consumer and industrial uses. While in contrast, Bitcoin is primarily a speculative volatile asset that's also for illicit activity including ransomware, money laundering, sanction evasion, and terrorist financing. While we approve the listing and trading of certain spot Bitcoin ETP shares today, we did not approve or endorse Bitcoin. Investors should remain cautious about the myriad risks associated with Bitcoin and products whose value is tied to crypto. Jadi, mereka nge-approve, tapi kayaknya seakan-akan terpaksa gitu, teman-teman. Bahwa mereka mengatakan, ya kami nge-approve ETF-nya, tapi kami nggak nge-endorse crypto trading platform, maupun nge-endorse yang namanya Bitcoin. Mereka nggak approve juga yang namanya Bitcoin. Karena menurut mereka, sekali lagi, Bitcoin kegunaannya itu hanya untuk orang-orang yang mau melakukan kriminal. Mau menghindari pajak lah, mau melakukan pencucian uang, digunakan untuk para teroris, untuk mentransfer uang dan seterusnya. Sehingga mereka mengatakan, ya kami netral gitu, tapi kami nggak terlalu approve gitu. Intinya mereka mengatakan, ya kalian tetap harus hati-hati lah, walaupun kami sudah approve ETF-nya, tapi harus hati-hati nih dengan Bitcoin, karena so far yang mereka lihat, utility-nya semuanya adalah negatif. Jadi ya kita memang mendapatkan approval dari SEC untuk spot Bitcoin ETF pada akhirnya, tapi dengan ada yang skeptis gitu. Tapi nggak masalah teman-teman, pada intinya spot Bitcoin ETF telah di-approve. Sekarang sudah ada banyak platform yang bisa digunakan oleh para pemain besar yang kemarin tidak mau masuk karena alasan regulasi. Hari ini start harusnya sudah bisa masuk. Karena antara hari ini atau besok kita sudah bisa melihat mereka aktif gitu ya, ETF-nya sudah aktif dan bisa ditradingkan. Jadi ini adalah juga list teman-teman, mana saja aplikan yang sudah di-approve. Ada Grayscale, ada Bitwise, ada Hashdex, kemudian ada iShare Bitcoin Trust, ada Valkyrie, ada juga ARK21 Shares, ada Invesco, Galaxy ETF, Fennec Bitcoin Trust, The Wisdom Tree, Fidelity, Franklin, dan juga ya ada 11 ya, ada 11. Jadi ini adalah yang terakhir, Franklin Bitcoin ETF. Jadi sudah ada 11 aplikan spot Bitcoin ETF yang pada akhirnya telah di-approve. Ya walaupun dari segi price action sebenarnya sedikit anti climax ya teman-teman. Kita harapannya tentunya ketika spot Bitcoin ETF itu benar-benar di-approve, kita mau melihatnya Bitcoin itu langsung secara sekejap rally gitu ya. Tapi hal tersebut tidak terjadi. Walaupun kita mendapatkan rally ke kurang lebih area 46.000, yaitu masih harga yang sama dengan yang kita lihat beberapa hari sebelumnya. Tapi nggak masalah teman-teman, kita bakalan bahas nanti dari segi price action kira-kira apa yang bisa kita expect ke depannya gitu kan. Dan juga yang terakhir, jangan sampai lupa juga teman-teman bahwa malam hari ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, kita juga lagi-lagi akan mendapatkan data yang sangat penting, yaitu adalah core inflation rate dan juga inflation rate year on year yang diekspektasikan mix teman-teman. Core-nya diekspektasikan mengalami penurunan dari 4% menjadi 3,8%, sedangkan inflation rate year on year-nya diekspektasikan justru mengalami kenaikan 3,1 menjadi 3,2%. Saya pengen sampaikan sekali lagi, idealnya kita mau melihat kedua angka ini mengalami penurunan. Kalau itu yang kita lihat, kita bisa expect akan ada rally lanjutan di stock market Amerika Serikat, dan kemungkinan S&P bisa menembus ke all-time high yang baru. Jika itu sudah kita lihat, harusnya beberapa bulan kemudian, Bitcoin juga akan menyusul melakukan hal yang sama. Walaupun tidak wajib ya, teman-teman, bahwa kita harus mengikuti terus yang namanya S&P 500, tapi so far, faktanya membuktikan bahwa in general, kedua aset kelas ini bergerak beriringan. Artinya ketika S&P 500 performanya in general itu bullish, Bitcoin juga melakukan hal yang sama.
gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dulu dari 4-hour chart. Nah, teman-teman, kenapa beberapa hari terakhir saya sampaikan ke kalian bahwa keadaan yang kita lihat selama beberapa hari ke depan itu sangat tidak ideal bagi seorang traders. Kenapa? Karena pasti akan ada banyak sekali wick liar bertebaran di mana-mana. Dan itu terbukti terjadi, teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatikan, selama beberapa hari terakhir, dari anggapan kurang lebih tanggal 9 Januari kemarin sampai sekarang, tanggal 11, sudah ada berapa wick panjang yang kita lihat? 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. 7 candle 4 hour yang mendapatkan wick sangat panjang. Dan wick-nya nggak hanya ke salah satu arah, teman-teman. Ada wick-nya yang kedua arah sekaligus. Sehingga saya sampaikan, ini adalah saat bagi teman-teman mungkin untuk stay away from the market terlebih dahulu. Karena memang akan ada banyak sekali manipulasi yang akan terjadi gitu. Seiring kita menunggu spot Bitcoin approval terjadi. Dan pada akhirnya kita sudah mendapatkan approval tersebut. Dan yang menjadi berita baiknya, teman-teman, untuk sementara Bitcoin sepertinya kembali berhasil untuk close di atas area upper trend line di sini. Oke, kalau kita zoom in ke 1-hour chart, kita juga menemukan ada indikasi bahwa kita mendapatkan buying pressure yang cukup besar gitu ya di sini. Nah, kita terlihat mempertahankan area trendline tersebut. Sehingga bagi saya, ini adalah sebuah indikasi yang cukup baik. Gitu ya. Kalau kita zoom in lagi ke 15-minute chart, kita juga bisa menemukan bahwa untuk sekarang kita sepertinya terkonsolidasi lagi di atas area trendline di sini. Dan untuk short term, saya harus mengatakan bahwa sepertinya rally ini belum akan selesai. Oke, kita masih mempunyai kemungkinan sedikit rally yang bisa kita lihat kemungkinan nyampe ke sekitaran area 48 sampai ke 50-an ribu dolar. Dan ini bisa jadi gitu ya, adalah sebuah push terakhir. Kalau memang benar ini adalah buy the rumor, sell the news type of event, maka area 48 sampai 50 ribu ini adalah rally terakhir. Sebelum pada akhirnya kita akan terkoreksi dalam dan kemungkinan sideways selama berbulan-bulan sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan rally dan break di atas area 50 ribu, dan itu akan menjadi pertanda bahwa tidak lama kemudian kita kemungkinan akan nyampe ke area all time high, teman-teman. Ini kurang lebih area 69 ribu di sini. Tetapi kalau misalnya rupanya kita melihat ada buying pressure yang jauh lebih besar daripada ekspektasi saya, artinya kita justru mampu breakout di atas area 52.000, start untuk konsolidasi, maka itu bisa mempercepat. Oke, di mana kita akan kemungkinan langsung menuju ke all-time high, teman-teman. Tapi saya rasa, pasti akan ada fase konsolidasi sebelum hal tersebut terjadi. Cuma pertanyaannya hanya, konsolidasinya itu apakah akan terjadi di range 48.000 atau 50.000 sampai 40.000 di sini? Ataukah baru akan terjadi selepas kita break di atas area 52.000 dan kemungkinan akan bermain di sekitaran 60.000 sampai 50.000. Ini adalah kedua senario yang menurut saya probabilitas terjadinya cukup besar. Tapi saya belum tahu untuk sekarang yang mana kira-kira akan terjadi. Tetapi kalau rupanya kita bisa melihat ada rejection yang cukup besar di sekitaran area ini, dan kemudian kita kembali nge-retest ke area 40.000, maka saya berkeyakinan bahwa harusnya senario pertama yang akan benar. Artinya kita akan kemungkinan start untuk sideways di sini. Karena teman-teman, kita tahu bahwa dorongan harga Bitcoin selama beberapa bulan terakhir itu tidak lain dan tidak bukan karena adanya rumor seputaran spot Bitcoin ETF yang membuat sentimen terus-menerus bullish. Tetapi karena sekarang kita sudah melewati event tersebut, kira-kira apa lagi yang bisa membuat market itu excited dan membuat orang itu nggak mau jualan? Untuk sementara belum ada lagi. Selain mungkin nanti halving. Tapi sekarang kita punya spare waktu mungkin 2-3 bulan. Dan tidak ada event yang mungkin exciting banget bagi para market participant gitu ya, bagi crypto investor. Sehingga kalau kita memang mau mendapatkan pergerakan yang terlalu signifikan banget ke atas tanpa ada koreksi, menurut saya akan sangat sulit gitu.
Dan saya expect beberapa bulan dari sini kita akan mendapatkan konsolidasi. Cuman sekali lagi pertanyaannya, konsolidasinya apakah akan ada di sini atau di atas ini? Oke, dan keduanya menurut saya sama aja. Kalau misalnya kalian merupakan investor, nggak usah khawatir gitu kan. Selama kita masih mempertahankan beberapa area krusial. Contohnya mungkin di sekitaran area 30.000 di sini, ya kita masih berada di struktur yang bullish, teman-teman. Kalaupun kita terkoreksi sampai sana, kita masih berada di struktur yang bullish. Kenapa strukturnya masih bullish? Ya, kita membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan kita berpotensi membuat higher low baru sebelum pada akhirnya membuat higher high yang baru. Dan strukturnya masih tetap akan bullish, sekalipun kita nyampe ke area 30.000 dolar. Ya, untuk sementara sebenarnya menurut saya chance-nya masih tidak terlalu besar untuk terjadi gitu ya, karena kita sesuai ekspektasi melihat ada profil dari spot Bitcoin ETF dan belum ada tanda-tanda bahwa kita akan mampu break di bawah area 40.000 dolar. Jadi, kesimpulannya teman-teman, untuk short term saya biasnya masih akan cenderung bullish dan saya merasa kita akan minimal nyampe ke area 48 sampai 50.000 selama beberapa hari ke depan. Dan baru dari sana kita harus perhatikan dengan sangat jeli apa reaksi market. Karena saya rasa pasti akan ada orang yang melakukan taking profit di sekitaran area di sini. Pertanyaannya hanya apakah masih ada cukup buyers untuk dapat mendorong Bitcoin break di atas area 50.000 di sini. Kalau sampai ada, itu adalah skenario yang paling ideal yang bisa terjadi sekarang. Tapi kalau tidak, saya juga sebenarnya mengatakan itu adalah hal yang realistis. Karena tidak ada lagi sesuatu yang bisa membuat para crypto investor excited sekarang. Artinya kita bisa melihat market calm down terlebih dahulu. Tetapi teman-teman, ini justru bisa menjadi berita baik, terutama untuk orang-orang yang investnya di altcoin. Karena itu bisa saja saat dimana kita melihat altcoin itu justru bersinar. Karena kita sudah ada melihat sedikit pertanda teman-teman, di mana Ethereum justru hari ini itu mengalami rally yang luar biasa kencang. Bahkan break di atas area 2.600. Kita tahu fase awal sebelum kita masuk ke yang namanya alt season yang besar adalah Ethereum season terlebih dahulu teman-teman. Oke, selepas dari Ethereum kita baru akan masuk ke large cap. Dari large cap kita baru akan alt season. Bitcoin dominance juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, seperti yang kalian bisa lihat di sini, dan ini mungkin akan saya bahas lebih detail nanti di video Altcoin Indonesia. Tapi untuk Bitcoinnya sendiri, saya secara pribadi, bias saya secara short term masih akan tetap bullish, gitu ya. Tapi saya tidak pengen mencari sell apapun di sini, karena menurut saya ratio-nya tidak lagi terlalu besar. Justru, teman-teman, kalau kita nyampe ke sekitaran area 48 atau bahkan 50.000 di sini, dan start mendapatkan adanya indikasi reversal pattern, ini menurut saya justru adalah sebuah peluang yang worth it untuk diambil hanya karena memang ini adalah sebuah potensi senario yang make sense teman-teman, dimana kita bisa mendapatkan semacam at least koreksi atau bahkan kembali ke area 40.000 ketika kita nyampe ke area ini. Jadi kalau misalnya benar kita akan nyampe ke area 40.000 lagi setelah nyentuh ke area 48 sampai 50.000 dolar, kalian bisa dapat trade dengan risk to reward ratio mungkin 4 sampai 5 banding 1. Itu menurut saya worth it untuk diambil. Ya sekalipun kalau misalnya itu sebuah trade yang menghasilkan loss, tidak ada masalah teman-teman. Selama kalian memanage resiko kalian dengan baik, gitu ya. Selama kalian terus mencari setup dengan risk to reward ratio yang baik, ya kalian harusnya bakalan fine-fine saja. Karena kalau kalian katakan, kok kenapa jualan kok kan spot Bitcoin ETF itu sudah di-approve? Ya alasannya karena dari segi teknikal teman-teman. Kita bahas pure dari segi technical analysis. Kita harus berbicara soal fakta bahwa kita memang melihat area 48 sampai 50.000 ini sebelumnya selalu menjadi area yang sangat krusial. Oke? Dan berpotensi sekarang menjadi area major resistance. Nah, kalau kalian katakan kalian buy di area major resistance, itu berarti kalian menyalahi aturan dasar technical analysis. Kalian harusnya buy di support, sell di resistance. Bukannya buy di resistance, sell-nya di support. Sekalipun ada berita yang exciting banget, oke? Tetapi dari segi perspektif technical analysis, itu yang harus kalian lakukan. Jadi kalian jangan
terlena gitu dengan situasi yang ada. Mungkin kalian terlalu bullish karena mungkin ada sentimen soal spot Bitcoin ETF, sehingga kalian tidak objektif untuk melihat chart. Tidak boleh kalian lakukan hal tersebut. Dan market itu nggak selalu akan bergerak satu arah, teman-teman. Pasti akan ada koreksinya. Saya setuju gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan pasti akan ada koreksinya lagi, ya saya juga setuju. Cuma pertanyaannya mungkin di sebelah mana. Oke, nah kita nggak bakalan tahu di sebelah mana, teman-teman. Hanya kita bisa manfaatkan saja jika memang ada clue dari market bahwa ada kemungkinan hal tersebut terjadi. Nah, makanya saya sampaikan kalau kita nyampe ke area 48 sampai 50 ribu dolar, menurut saya cukup worth it untuk diambil short kalau misalnya ada reversal pattern di sana. Apakah itu double top, triple top, ada rising wedge, apapun itu menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke bawah, itu mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi kalau memang tidak ada, gitu ya, kalau kita terus mengalami kenaikan, nah kemudian hanya terkonsolidasi seperti ini dan kemudian start untuk kembali break ke atas, ya sudah biarkan saja dia kembali naik ke atas, teman-teman. Dan barulah mungkin di atas area ini, di atas 50-an ribu dolar, kita start terkonsolidasi, kalian baru mungkin bisa mendapatkan buying setup berikutnya. Oke, kalau buy untuk sekarang menurut saya terlalu riskan untuk diambil. Ya, dari kacamata trader saya, teman-teman, kalau misalnya kalian investor ya tutup mata aja. Kalau saya sih spot back dibiarin aja, mau dia naik dari sini turun dari sini nggak masalah. Tapi kalau untuk trading, saya pastikan saya harus dapat setup yang rapi, restore ratio-nya baik, baru saya mau ambil gitu kan. So ya itu aja sih untuk video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye bye.